Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Melia Lutfian Nurunisa. Saya Filza Fitriani. Saya Elsi Siasatul Islamiyah. Saya akan menjelaskan pengertian dan berbagai macam belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perilakunya. Pengertian pembelajaran adalah segala perubahan tingkah laku yang kekal akibat dari perubahan dalam dan pengalaman, tetapi bukan semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan. Pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu pembelajaran formal, pembelajaran informal, dan pembelajaran non-formal. Pembelajaran formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pembelajaran informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pembelajaran non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kemudian ada strategi dan prinsip-prinsip pembelajaran. Strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin, yakni strategia, yang artinya seni penggunaan rencana dalam meraih suatu tujuan. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Jenis strategi pembelajaran ini memiliki pusat kepada guru yang paling tinggi, tetapi strategi ini seringkali dipakai. Contoh strategi pembelajaran langsung antara lain suatu ceramah, motivasi, dan juga demonstrasi. Kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Sering disebut juga inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada peserta didik, meskipun kedua strategi tersebut dapat saling melengkapi. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Jenis strategi pembelajaran interaktif mengarah kepada bentuk diskusi dan saling berbagi antara siswa. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi belajar dengan cara suatu pengalaman adalah strategi pembelajaran memakai sekuens induktif yang mengarah pada pusat siswa dan juga orientasinya pada suatu kegiatan. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri adalah jenis strategi pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk membangun adanya inisiatif perseorangan, kemandirian, dan juga peningkatan diri. Kemudian, ada prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Di samping perhatian, motivasi juga mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menegakkan aktivitas seseorang. Motivasi merupakan tujuan dan alat dalam pembelajaran. Kedua, keaktifan. Manusia adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi juga harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dengan demikian, belajar harus dilakukan oleh siswa secara aktif, baik individual maupun kelompok, dengan cara memecahkan masalah, dan guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Ada unsur dan fungsi-fungsi pembelajaran. Selanjutnya ada unsur-unsur pembelajaran. 1. Bahan ajar. Guru memiliki peranan yang penting dalam pemilihan dan penetapan bahan pelajaran.
Contohnya, apakah isi bahan pelajaran sesuai dengan sasaran belajar? Jika tidak sesuai, adakah bahan pengganti yang sederajat dengan program? 2. Suasana belajar. Beberapa pertimbangan penting bagi guru dalam rangka menciptakan suasana belajar. Contohnya, apakah gedung sekolah dan kampus sekolah membuat kenyamanan belajar? 3. Media dan sumber belajar. Guru sebagai perancang dan penggunaan media dan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, apakah media dan sumber belajar tersebut bermanfaat untuk mencapai sasaran belajar? 4. Guru sebagai subjek pembelajaran. Guru memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, guru membuat desain pembelajaran secara tertulis dan lengkap dan menyeluruh. Dan yang terakhir, ada fungsi pembelajaran. 1. Guru sebagai pendidik melakukan rekayasa pembelajaran. Rekayasa pembelajaran tersebut dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku. 2. Siswa sebagai pembelajar di sekolah memiliki kepribadian, pengalaman, dan tujuan. 3. Guru menyusun desain instruksional untuk membelajarkan siswa. 4. Guru menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. 5. Guru bertindak mengajar di kelas dengan maksud membelajarkan siswa. 6. Siswa bertindak belajar, artinya mengalami proses dan meningkatkan kemampuan mentalnya. 7. Dengan berakhirnya suatu proses belajar, maka siswa memperoleh suatu hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.